percaya rencanamu yang terbaik. Kami mau menyerah Tuhan. Ku menyerah, ku berserah padamu. Sekali lagi sama-sama katakan, Engkau yang kekal, Engkau yang kekal.
Haleluya. Sama-sama katakan, kasih cinta abadi, damai yang sempurna Tuhan. Kasih cinta abadi, amin, damai yang sempurna, hanya dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Hanya dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Tiada satupun luput karya kasih dan cinta. Sekali lagi katakan, kasih cinta abadi. Kasih cinta abadi, damai yang sempurna, hanya dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Hanya dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Tiada satupun luput karya kasih dan cinta. Dalam Dia, di dalam Dia, hidup yang kekal. Di dalam Dia, damai sejahtera. Dalam nama-Nya, pasti dan nyata. Dalam nama-Nya,
Haleluya. Hadirat, urapan dan kuasa-Mu Tuhan Yesus bekerja dalam hidupku, dalam hidup kami semua, sehingga pesta anak domba Allah hari ini benar-benar merubah hidup kami. Amen. Sehingga kami segambar serupa dengan Engkau ya Tuhan. Karena untuk itulah kami datang kemari. Karena untuk itulah kami datang kemari. Untuk mengalami Kristus secara pribadi. Biar kami tidak ada sebagaimana kami ada, tapi kami ada sebagaimana Dikau ada. Karena Engkaulah Allah yang sempurna, Yesus Kristus Allah yang esa, pencipta langit, bumi dan segala isinya. Kami dibawa oleh Tuhan untuk serupa, segambar dengan Dia, sehingga kami menjadi representasi Kristus di muka bumi ini. Sehingga ketika orang melihat kami, mereka seperti melihat Kristus. Ketika kami berbicara, mereka seperti mendengar suara Tuhan. Ketika kami mendoakan mereka, mereka betul-betul seperti dijamah Tuhan sendiri. Urapi kami Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan Yesus. Supaya hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap yang cobain mengganggu jalannya pesta anak domba Allah, baik itu ingin mengganggu mik kami, ingin mengganggu apapun Tuhan Yesus, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Tempat ini dalam perlindungan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan, kami dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa mencelakakan kami, tidak ada satu orang pun yang bisa membahayakan kami. Tak selai rambut pun gugur dari kepala kami tanpa seizin Tuhan. Karena kami bukan milik dunia, kami milik Dia, milik Tuhan Yesus. Oleh karena itu kami percaya kami dalam perlindungan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas apa yang Kau buat dalam hidup kami. Semuanya yang terbaik, semuanya yang terbaik. Urapi lidah mulut hamba-Mu supaya apa yang Ku ucapkan menjadi berkat bagi kami semua. Kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Karena kami percaya di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada firman, di situ ada kemerdekaan. Karena firman itu adalah kebenaran Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi. Haleluya. 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 Lebih meriah lagi. Haleluya. Di luar sana suasananya dingin. Udah ini aja. Nanti haleluya, haleluya. Oke, silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Oke. Mari kita berdiri belum. Haleluya. Kenapa kebanyakan di belakang-belakang tuh? Haleluya. Oke, ayo. 3, 2, 1. Berkorban konsisten, mati-matian, habis-habisan, tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju bersama Yesus, bersama Yesus dalam perkara besar, dan Yesus akan cara menang besar, karena ada mustahil bagi percaya. Sorak-sorai buat Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hidup. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Banyak yang di belakang. Kenapa di belakang? Haleluya. Iya, saudara, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur ya adanya gencatan senjata, sehingga akan berkuranglah korban sipil ya. Itu karena doa-doa kita ya. Tuhan mengabulkan doa kita. Kita berharap bukan hanya 4 hari, karena kalau 4 hari kemungkinan besok selesai gencatan senjata. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, berarti besok atau Selasa. Tapi kita mau gencatan senjata itu sampai selama-lamanya, sehingga ada damai di negeri ini. Haleluya. Haleluya. Kenapa saya bilang ada damai di negeri ini? Saudara tidak tahu apa yang terjadi kemarin. Coba kita lihat di Bitung. Di Bitung ada salah satu gereja kita di sana yang cukup besar, jumlah jemaatnya cukup banyak.
ada dampaknya kan, impactnya di negara kita kan. Ini terjadi baru beberapa jam, kurang lebih mungkin 20 jam yang lalu ya, di Sulawesi Selatan ya, Sulawesi Utara ya, Sulsel, Bitung, tapi di situ masuk Sulsel ya kalau nggak salah ya. Coba kita lihat, coba tolong bisa biar saya ralat ya. Iya, tapi di situnya Sulsel apa Sulawesi Utara, coba lihat. Karena sekarang sudah dibagi-bagi saudara. Ya, jangan kita ingat 10 tahun yang lalu. Iya. Utara ya? Oke, Sulawesi Utara berarti ya. Dia masuk Sulawesi Utara. Ya, mungkin karena saya baca itu di apanya yang dari Sulsel ya, di artikelnya. Jadi, saudara, ada dampaknya ya. Di mana saudara ini ceritanya ada sekelompok orang ya demo ataupun orasi bela Palestina, dan ada kelompok yang lain lagi bela Israel. Ya. Akhirnya ada korban. Puji Tuhan ya. Korbannya memang enggak diberitakan atau tidak ditampilkan di situ. Memang begitu kalau media nggak boleh menampilkan korban begitu. Tapi tadi disampaikan ada korban. Ya, saudaraku yang saya kasih, kenapa ini saya harus angkat dalam ibadah kita hari ini ya? Kenapa ini harus kita bicarakan? Saudara, karena ini Indonesia, kita rakyat Indonesia. Kita harus juga terbeban buat kedamaian negeri ini, buat Indonesia. Itu sebabnya saya berbicara tentang kedamaian di Indonesia. Ya, saudara, apa sikap hati kita atau sikap kita ya dalam menghadapi persoalan yang sedang terjadi ini ya, perang antara Hamas dan Israel yang dikait-kaitkan dengan Palestina. Jadi lebih digembar-gemborkan perang Palestina Israel begitu, padahal Israel dan Hamas yang perang. Kalau menurut ya hemat saya, menurut pendapat saya demikian saudara. Walaupun memang adanya di wilayah Gaza yang memang ini menjadi rebutan ya, wilayah ini antara Palestina dan Israel. Saudara, yang pertama ya, apa sikap kita ya untuk ini semua? Kita itu gereja tidak boleh pro mana-mana. Ya, kita tidak boleh pro yang mana-mana ya. Kita hanya mendoakan. Ya, kita doakan supaya ya Israel diberkati Tuhan, Palestina pun diberkati Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan yang memberkati Israel akan diberkati. Terus bagaimana kalau kita memberkati Palestina? Saya yakin juga diberkati walaupun tidak ada di Alkitab. Karena setiap kita memberkati siapa saja, kita pasti diberkati. Amin. Itu adalah hukum Tuhan. Makanya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik kepada semua orang. Berarti kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, kita tidak boleh balas jahat terhadap dia. Kita harus memberkati dia. Kalau kita memberkati dia, maka berkat Tuhan akan mengalir atas kita. Bukan berkat dari dia. Walaupun dia itu kita berkati, bukan berkat datang dari dia. Berkat datang dari Tuhan. Haleluya. Salahkah kita mendoakan penjahat itu supaya diberkati? Enggak salah. Kenapa enggak salah? Karena berkat bukan hanya bicara masalah uang. Berkat bukan bicara masalah harta. Berkat bukan hanya bicara masalah kedudukan, pangkat. Berkat juga adalah berbicara tentang pertobatan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Berkat yang terbesar adalah pertobatan seseorang. Berkat yang terbesar adalah orang buka hati terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amen. Itu berkat yang terbesar. Kalau begitu berarti kita harus memberkati. Baik itu Israel maupun Palestina. Kita harus berkati mereka
supaya mereka bisa berdamai. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kalau mereka nggak bisa berdamai, maka Indonesia pun pasti dapat dampaknya seperti yang kita lihat tadi. Ya, ini jelas sikap gereja ya. Ini sikap gereja, tidak ada belah manapun, tidak ada pro manapun. Kita itu ada di bumi sebagai imam Tuhan, sebagai pendoa Tuhan. Ya, kita di muka bumi bukan mendoakan Tuhan, kita di muka bumi ditempatkan sebagai imam. Ya, baik imam bagi keluarga, imam bagi yang lain-lain, ya, dan imam bagi semua orang, tergantung kapasitas roh kita masing-masing. Sampai di mana kemampuan kita untuk mengimami orang, sehingga ada kita punya makmum. Artinya kita menjadi teladan, menjadi contoh, sehingga ada pengikut kita. Kalau kita hanya mampu untuk keluarga, ya untuk keluarga dulu. Ketika kita makin punya kapasitas roh lebih besar, kita mampu untuk mengimami orang-orang di sekitar kita. Bahkan ya, ketika kita terus kembangkan kapasitas roh kita, kita dapat mengimami banyak orang. Karena memang kita ini adalah imamnya Tuhan, ya, untuk orang-orang khususnya yang belum percaya atau yang sudah percaya tapi olang-oleng ya dalam kehidupannya. Nah, ini saudara, ini pertama sikap gereja kita harus sampaikan supaya mereka tahu inilah sikap gereja. Kita bukan pro mana-mana, kita bukan bela yang mana-mana, kita rindu adanya kedamaian. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Adanya kedamaian, ya, itu yang kita rindukan, saudara. Nah, yang kedua, ya, apa yang harus kita lakukan? Kan kita tadi sudah memiliki sikap non-blok, tidak pihak Palestina, tidak pihak Israel, apalagi berpihak kepada Hamas. Ya, jelas itu tidak mungkin. Ya, jadi kita mendoakan supaya setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu tugas kita di muka bumi ini. Haleluya. Haleluya. Nah, itulah tugas kita. Apa tugas kita? Berdoa. Ya, saudara, doa adalah sarana yang Tuhan berikan untuk bisa kita menyatu dengan Dia. Karena ketika kita berdoa, kita bukan sekedar berkata-kata, tapi kita sedang menyatu dengan Tuhan. Dan ketika kita menyatu dengan Dia, kita sedang mengeluarkan tenaga dari Tuhan, energi dari Tuhan, yang biasa disebut namanya urapan, yang biasa disebut namanya kuasa. Ketika kau hidup di dalam doa, kau memiliki Kristus yang nyata dalam hidupmu, engkau memiliki urapan, engkau memiliki kuasa, sehingga doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jadi doa adalah kekuatan bagi kita, orang-orang percaya, orang-orang yang ada di gereja ini. Ya, karena ketika kita berdoa, bukan hanya setan yang takut, tapi malaikat di sorga pun sibuk untuk mengurusi yang kita doakan itu. Sekali lagi, ketika kita berdoa, bukan hanya setan yang lari, tapi malaikat pun sibuk untuk mengurusi apa-apa yang kita doakan. Amen. Oleh karena itu, saudara, di dalam doa ada kekuatan yang dahsyat. Ya, ada kekuatan yang luar biasa. Amen. Oleh sebab itu, kalau kita berdoa, jangan asal-asalan. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Dia bahwa doa kita didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Amen. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia bukan Tuhan yang tuli, Dia Tuhan yang mendengar. Tetapi Dia, walaupun tahu dan maha tahu apa yang ada dalam hati kita, Dia mau
supaya kita harus berdoa. Amin. Karena tanpa berdoa, kita sedang melupakan ajaran Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam firman-Nya 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Amin. Apa arti tetaplah? Arti tetaplah di sini tidak boleh berhenti, tidak boleh stop, terus menerus continue berdoa, berdoa, berdoa. Saudara tahu banyak gereja-gereja yang sepertinya mereka sedang memuji menyembah Tuhan, sepertinya hadirat Tuhan luar biasa, tetapi ternyata ketika kita selidiki, kita bisa melihat satu persatu, ternyata mereka tidak hidup dalam doa. Tuhan mau, ya, kita betul-betul memiliki roh doa. Amin. Hidup di dalam doa. Amin. Bukan sekedar berdoa. Kalau sekedar berdoa, saya percaya semua orang Kristen pasti berdoa. Minimal mau makan dia berdoa. Kalau ada orang Kristen makan gak berdoa, itu keterlaluan. Tetapi bukan doa seperti ini yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah doa yang benar-benar kita bisa terkoneksi, kita bisa menyatu dengan Dia, sehingga yang kita keluarkan dari mulut kita bukan kata-kata kita lagi, tapi kata-kata rohnya yang tinggal di dalam kita. Amen, amen. Itulah yang kita lontarkan. Itulah yang akan menggempur angkasa. Itulah yang akan menghancurkan lorong jahat di udara. Dan itu jugalah yang akan membuat sibuk malaikat di surga untuk menyelesaikan persoalanku, persoalanmu. Doa. Jangan sampai hilang doa ini dari gereja. Saya ingat betul apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Ishak Lewu Lewi Santoso. Dia berkata, doa, 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 doa. Setiap dia berjumpa dengan kami, dia selalu berkata doa. Memang dia hidup di dalam doa. Sehari dia 6 jam berdoa. Umur 96 tahun dia dipanggil Tuhan. Sebelum dia dipanggil Tuhan, dia sudah ceritakan kepada para pendeta, kepada anak-anaknya, dia akan dipanggil Tuhan esok. Tapi dia nggak sebut jamnya. Saya sebentar lagi sudah berangkat dari tempat ini. Dan esoknya betul saudara, beliau sudah tidak ada. Dan semasa hidupnya saya lihat, dia tidak pernah dimasukkan ke rumah sakit, ya, outname karena penyakit tertentu. Artinya, dia waktu dipanggil Tuhan dalam kondisi sehat. Bukan berarti kalau Anda sehat tidak bisa meninggal. Bukan berarti kalau Anda sakit Anda harus mati. Banyak orang sakit berpuluh-puluh tahun gak mati-mati, tapi banyak orang yang kelihatannya sehat tiba-tiba mati. Masalah mati tidak ada kaitan dengan sehat dan sakit. Masalah mati adalah urusan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan terjebak saudara dengan apa yang dunia selalu kumandangkan. Kau sehat berarti panjang umur. Siapa bisa jamin panjang umur? Sakit kok mati? Siapa yang bisa jamin dia pasti mati? Dulu ada di gereja sini, dia 12 tahun cuci darah, sampai dia dipanggil lurah di rumah sakit itu. Karena semua temannya sudah meninggal, wafat, tewas. Tapi dia masih hidup terus. Dan usianya hampir 70-an juga kalau saya nggak salah. Baru dia meninggal dunia, saudara. Iya, Anda masih ingat yang dari Bekasi, ibu-ibu? Iya. Anaknya namanya Joshua kalau saya nggak keliru ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tetapi banyak orang-orang di sekeliling dia yang kelihatannya sehat biasa-biasa saja. Tapi tiba-tiba datang berita, selamat berduka cita. Apanya yang berduka cita? Ternyata orang itu sudah tiada lagi.
Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa sehat berarti panjang umur, sakit berarti pendek umur. Tidak ada kaitannya. Karena umur ada di tangan Tuhan. Tuhan bisa panggil kita dalam situasi kondisi apa saja. Dan berdoalah saudara, supaya saudara dipanggil Tuhan dalam kondisi sehat. Karena sangat indah orang yang dipanggil Tuhan dalam kondisi sehat. Sebab organ-organnya masih dibutuhkan oleh orang lain. Ya, tentunya keluarga tidak setuju, ya kan? Tetapi organ-organnya itu masih semuanya berfungsi dengan baik. Jadi orang yang selalu di dalam doa, hidup di dalam doa, saya selalu melihat pasti mereka sehat. Sehat. Yang juga katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Bukan karena formalitas, bukan karena kewajiban, bukan karena perintah agama, tapi memang dia betul-betul ya selalu menikmati Tuhan, mengalami Tuhan. Ketika dia berdoa, betul-betul dia menikmati mengalami Tuhan. Jam 1 pagi saya sudah bangun. Saya berdoa. Apa yang harus saya sampaikan Tuhan kepada jemaat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Berjam-jam Tuhan tidak bicara. Sampai akhirnya saya lelah. Saya tertidur di jam 3:30 pagi. Saya terbangun lagi jam 6. Dan saya berdoa lagi. Tuhan katakan kepada saya, kau jangan siapkan apa yang kau mau sampaikan. Nanti aku yang bicara kepadamu ketika engkau berhadapan dengan umatku. Dan saya teringat peristiwa ini. Dan inilah yang Tuhan suruh saya sampaikan buat saudara. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang sudah melayani, yang sudah menginjil, bahkan pendeta, tapi tidak hidup di dalam doa. Haleluya. Tidak hidup di dalam doa. Kita sulit membedakan mana yang hidup di dalam doa, mana yang tidak hidup di dalam doa. Selalu sekali orang-orang membedakannya. Oh, ini hidup dalam doa. Kenapa? Dia punya mobil, dia punya motor, dia punya rumah. Oh, ini tidak hidup dalam doa. Kenapa? Karena rumahnya ngontrak. Karena hidupnya sederhana. Saudara, itu pemahaman yang salah. Itu pemahaman yang keliru. Karena kalau kita bicara doa, kita bukan bicara harta, tapi bicara bagaimana kita cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Dan ucapan kita selalu merubah banyak orang. Ucapan kita selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi Pak, Alkitab bilang doa orang benar dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Betul. Tapi semua yang kita doakan itu harus selaras dengan kehendak Dia. Amin. Itu sebabnya Tuhan berkata di Yohanes 15 ayat 7, jikalau engkau tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kau, apa saja yang kau minta aku berikan. Orang terjebak dengan apa saja yang kau minta. Dia tidak fokus kepada firmanku tinggal di dalammu. Karena ketika seseorang sudah ketika firman sudah tinggal di dalam seseorang, pasti orang itu akan terus dikendalikan oleh firman. Amin. Dan doanya pasti selaras dengan firman. Amin. Firman tidak mungkin bertentangan dengan Tuhan. Yes. Tuhan sendiri tidak berani melawan firman-Nya. Ya. Hanya Tuhan-Tuhan tertentu yang berani melawan firman-Nya. Ya. Tuhan kita nggak berani. Ya. Luar biasa Tuhan kita ini. Haleluya. Dia nggak berani melawan firman-Nya. Jikalau ada Tuhan yang berani melawan firman-Nya, artinya Tuhan itu suka bohong. Karena Tuhan kita tidak suka bohong, Dia tidak berani melawan firman-Nya. Ya. Karena itu, jikalau firman-Ku tinggal di dalam kau dan kamu tinggal di dalam aku, minta apa saja. Saudara lihat nih, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu,
Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Saudara, banyak orang terjebak dengan apa yang kamu kehendaki. Tapi mereka tidak fokus kepada jikalau kamu tinggal dalam aku. Haleluya. Haleluya. Saudara, jangan kita langsung ke firman. Karena di sini katakan tinggal di dalam aku. Karena banyak orang mengartikan firman itu adalah yang ada di dalam Alkitab ini. Yes, amin. Tapi yang dimaksudkan Tuhan di sini, kenapa dia sampai mengatakan tinggal di dalam aku? Ini perkataan Tuhan langsung loh. Ini perkataan Tuhan langsung. Yang catat bukan Tuhan, yang catat bukan Yesus, tapi ini perkataan dia langsung. Jika kamu tinggal di dalam aku, ya, dan firmanku, kenapa? Seharusnya kalau kita sudah tinggal di dalam Tuhan, ya, otomatis firman Tuhan tinggal di dalam kita. Betul atau betul? Ya kan? Karena perkataanku tidak mungkin bisa terlepas dari diriku. Sama dengan perkataan Tuhan tidak mungkin terlepas dari diri Tuhan itu sendiri. Tidak mungkin. Ya, tapi kenapa di sini harus dikatakan jikalau kamu tinggal di dalam aku? Ini adalah ucapan yang sangat tegas untuk orang bisa betul-betul paham apa yang Tuhan mau. Karena banyak orang yang menghafal firman berdasarkan dari Alkitab dan mencocok-cocokkan ke dirinya dan mendeklarasikan karena cocok dengan dirinya, sehingga dia pilih mana yang enak dia makan, mana yang enak dia buang, mana yang dia anggap ini menguntungkan bagi dia, dia deklarasikan, tetapi mana yang dia anggapnya ini menempa dosanya, dia abaikan. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan berkata jikalau kamu tinggal di dalam aku. Haleluya. Apa bedanya firman dengan Tuhan itu sendiri? Haleluya. Tuhan itu adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Sedangkan firman itu adalah perkataan Tuhan itu sendiri. Sekalipun perkataan Tuhan tidak bisa terlepas dari diri Tuhan, sebanyak apapun dia berfirman, sebanyak apapun dia berkata-kata, firman di dalam dirinya tetap utuh. Amin, amin. Tetapi ketika firman itu sudah menjadi buku, ini beda. Kau tidak bisa hidup dari buku ini. Makanya banyak perdebatan terus berdasarkan buku. Tapi mereka kalau ditanya, apa kau pernah mengalami Tuhan? Nggak pernah. Hidupnya pun nggak karu-karuan. Tapi kalau berdebat jago sekali. Berdasarkan buku. Saya betul-betul ya meyakini bahwa ini adalah kitab suci kita. Tapi saya tidak mengatakan bahwa ini Yesus. Ini bukan Yesus, ini buku. Ya. Yesus adalah Tuhan Allah yang hidup. Amin. Itu sebabnya Yesus berkata, tinggal kau dalam aku. Haleluya. 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 Kalau kau tinggal dalam aku, kau bisa mempelajari firmanku. Itu maksud Tuhan. Tapi kalau kau tinggal di luar aku, sebanyak apapun yang kau pelajari tentang aku, tentang firmanku, engkau tidak mungkin paham. Ya. Karena nggak ada profesor doktor manapun yang bisa memahami firman Tuhan. Terkecuali Tuhan itu sendiri yang mengajari dia untuk memahami firman-Nya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kalau ada profesor doktor yang bisa memahami firman Tuhan tanpa Tuhan, artinya dia sedang menuhankan buku. Bukan menuhankan Tuhan. Itu sebabnya kemarin khotbah saya di anak jalanan saya bilang, kita harus mentuhankan Tuhan, menyembah Tuhan. Karena banyak orang menyembah Tuhan tapi sesungguhnya bukan Tuhan. Menyembah Allah tapi sesungguhnya bukan Allah. Kita harus benar-benar menyembah Dia.
ketika dia ada di dalam kita, ya, firman-Nya itu akan membawa kita untuk memahami apa yang menjadi rencana kehendak-Nya. Karena kalau Tuhan tidak berfirman, kita tidak tahu apa-apa. Walaupun Tuhan tinggal di dalam kita, Tuhan membisu, kita tidak bisa mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencananya. Tapi kalau hanya firman yang ada di dalam Alkitab ini kau hafal-hafal tanpa ada Tuhan di dalam dirimu, maka ini sama dengan cerita-cerita yang lain. Hanya bedanya ini bicara tentang Tuhan, bicara tentang sejarah-sejarah Tuhan, sejarah-sejarah bangsa Israel dan sebagainya. Itu sebabnya tanpa hidup di dalam doa, tidak ada seorang pun yang bisa mengenal Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, lupakah saudara dengan apa yang dibuat Elia? Elia hanya dengan doa saja dia bisa mengundang api sehingga terbakar itu sapi. Apinya bukan dari korek api, apinya bukan dari batu yang dilaga-lagakan, yang dimentok-mentokkan. Apinya langsung turun dari Tuhan itu sendiri. Sehingga 450 Nabi Baal, 450 Nabi Asera, mereka terkaget dan terheran-heran melihat Tuhannya Elia. Haleluya. Haleluya. Kenapa Elia terlalu berani menantang 450 Nabi Baal, 450 Nabi Asera? Kenapa terlalu berani? Karena dia tahu Tuhan ada bersama dia. Tuhan bersama dia. Dan Musa pernah berjumpa dengan Tuhan, berbicara langsung seperti temannya sendiri. Baca di Keluaran 33 ayat 11. 3, 2, 1. Dan Tuhan berbicara kepada Musa yang berhadapan muka sendiri, seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah dia ke perkemahan, tetapi api dari Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang bicara kepada temannya. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya Musa berani. Musa berkata, hei 450 Nabi Asera, hei 450 Nabi Baal, hei mari kita buat sayembara. Ya, ambil lembu, ambil sapi, taruh sini. Jangan bakar pakai api yang dari bumi. Kita harus bakar ini pakai api yang dari Tuhan, dari sorga. Mereka semuanya gemetar. Tapi mereka malu kalau menolak tantangan itu. Sehingga mereka mengaminin atau mensetujui apa yang Elia katakan. Haleluya. 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 Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maksudnya apa kaitannya ini Musa dengan Elia? Karena Tuhannya Elia itu Tuhannya Musa. Haleluya. Karena banyak orang ya mengatakan Tuhan, tapi dia nggak pernah lihat Tuhan. Dan terus kita tanya, dari mana kau tahu tahu adanya Tuhan? Dari kitab ini, dari nabi ini. Pernah nabimu melihat Tuhan? Pernah nabimu bicara dengan Tuhan? Nggak pernah. Kita punya Tuhan bukan hanya waktu dia datang ke bumi mengambil rupa manusia yang memperkenalkan dirinya namanya Yesus. Bukan hanya di situ kita berkenal dengan Tuhan. Mulai zaman Musa, Tuhan sudah berjumpa dengan Tuhan. Musa sudah berjumpa dengan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Elia belajar. Elia memahami. Itu sebabnya Elia banyak mengalami mujizat-mujizat. Dipelihara
di Sungai Kerit, dalam situasi kondisi yang nggak mungkin dia bisa hidup, tapi burung gagak yang kasih dia makan. Haleluya. Haleluya. Dia juga berjumpa dengan seorang perempuan miskin, janda miskin. Dia katakan apa? Tepung yang pertama itu kasih saya. Tapi orang ini bilang apa? Kalau tepung ini ku kasih kamu, mati saya, mati anakku. Tapi Elia bilang, kasih buat saya dulu. Elia apa Elisa? Elia kan? Iya. Dikasih kepada Elia. Dan Alkitab mencatat, saudara, si janda miskin tadi tidak pernah kekurangan gandum, tidak pernah kekurangan makanan, tidak pernah kekurangan minyak, terus mengalir. Mereka heran, kenapa? Sebanyak apapun yang mereka makan, sebegitu juga yang akan datang di tempat persimpanan itu. Amin. Itulah dahsyatnya Tuhan kita. Yes, haleluya. 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 Kalau kita memberkati Israel, bukan karena kita ini pro Israel, karena kita meyakini bahwa Tuhan yang Musa sembah, Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang disembah Elia, Tuhan yang disembah Daniel, Tuhan yang disembah Sadrak, Mesak, Abednego, Tuhan yang disembah oleh Yesaya, itulah yang kita sembah sekarang di dalam Yesus Kristus. Jadi kita bukan pro Israel, kita itu mengimani firman. Amin. Kita memang mungkin belum pernah lihat Tuhan langsung, tetapi nabi-nabi kita sudah melihat Tuhan. Yes. Dan Tuhan itu datang menampakkan dirinya kepada 12 rasul, kepada 70 rasul, kepada banyak orang. Tuhan kita nyata. Amin. Tuhan kita hidup. Amin. Bukan asal Tuhan, 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 Tuhan. Tidak. Tuhan kita itu sudah dilihat oleh para nabi. Yang sudah katakan amin. Amin. Kalau kalian belum pernah lihat langsung seperti apa yang dialami Musa, nggak ada masalah. Tapi kalian percaya bahwa Tuhan yang Musa lihat itu, dia sudah datang ke bumi. Dia memperkenalkan dirinya, namanya Yesus. Sekalipun banyak orang yang berkata bukan, itu lain, imanku tak tergoyahkan. Aku tetap percaya Tuhan Musa itulah yang datang, Tuhan Elia itulah yang datang, Tuhan Daniel itulah yang datang, Tuhan Yesaya itulah yang datang, Amen. Tuhan Yeremia itulah yang datang. Tuhan yang mereka sembah, itulah yang ku sembah sekarang. Walaupun mereka tidak mau percaya, nggak masalah. Yang penting aku tetap menyembah dia. Ku sembah di dalam Yesus Kristus. Aku mengenal dia di dalam Yesus Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saudara, ketika seseorang memiliki kuasa doa, dia bisa menikmati Tuhan, mengalami Tuhan. Bahkan tidak sedikit orang yang bersaksi melihat Tuhan. Tidak ada agama manapun yang boleh bersaksi melihat Tuhan. Kalau dia bersaksi melihat Tuhan, dia akan dihukum oleh agama itu sendiri. Haleluya. Hanya kitalah yang boleh bersaksi melihat Tuhan. Karena memang Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Amin. Dia nyata. Yes. Makanya kau boleh bersaksi. Kau melihat Tuhan. Entah itu kesaksiannya benar atau tidak benar, itu bukan urusan saya. Tetapi kesaksian itu bisa kita terima karena memang Tuhan kita selalu menampakkan diri kepada nabi-nabinya, selalu menampakkan diri langsung kepada 12 murid, ke 70 murid. Dan Tuhan yang kita sembah, itu Tuhan yang nyata. Amin. Haleluya. 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 Kalau kau terus hidup di dalam doa, hidup di dalam doa,
hidup di dalam doa, kau memiliki kuasa. Sehingga apa yang kau doakan terjadi. Kenapa bisa terjadi? Karena tadi Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Ya, Yohanes 15 ayat 7. Saudara, cepat ya. Yohanes 15 ayat 7. Di situ jelas. Ya. Kalau kau tinggal dalam aku, kata Tuhan sendiri. Ya. Pasti saudara sudah yakin ini, nggak perlu saya harus jelaskan ya. Oh, sebelum Abraham ada, dia sudah ada, dia Alfa dan Omega dan gini. Nggak perlu lah ya. Saudara pasti sudah paham bahwa memang Yesus itu Tuhan. Haleluya. Sekalipun banyak orang menghina kita, kok Tuhan itu bisa disalib? Karena dia otaknya nggak sampai ke sana. Logikanya nggak sampai ke sana. Logika kita diurapi Roh Kudus sehingga kita paham. Kita ngerti. Kita nggak bodoh-bodoh amat. Banyak orang Kristen itu yang hebat-hebat, yang canggih-canggih. Bahkan mereka pembuat teknologi yang canggih-canggih. Masa mereka sebodoh itu sih menyembah manusia? Kita bukan menyembah manusia. Kita menyembah Allah yang hebat, yang maha kuasa, yang datang ke bumi mengambil rupa manusia. Itu yang kita sembah, namanya Yesus. Sekarang dia sudah kembali ke taktanya. Dialah Allah yang hidup itu. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Dia pernah berfirman, kenapa dia harus datang ke bumi mengambil rupa manusia? Supaya dia bisa berfirman langsung seperti Tuhan Allah berfirman kepada Musa. Dia mau supaya murid-muridnya juga mengalami firman yang Musa dengar langsung dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bahkan lebih dari situ. 12 murid mendengar, 70 murid mendengar, 5.000 orang mendengar. Dikasih makan lagi dengan 5 ketol roti, 2 ekor ikan. Masih sisa lagi 12 bakul. Bukan sekali dia melakukan itu. Dia berulang-ulang kali. Walaupun dicatat oleh Alkitab 2 kali, saya yakin sering dia melakukan hal-hal yang begitu. Kalau dicatat semua di Alkitab, katanya nggak muat Alkitab ini. Makanya kita jangan bertuhankan Alkitab. Kita harus bertuhankan Tuhan. Amen. Banyak orang bertuhankan Alkitab. Kita bukan bertuhankan Alkitab. Kita bertuhankan Tuhan. Oleh karena itu, sekalipun Alkitab ini tidak ada di muka bumi, nggak ada masalah. Kita punya Tuhan. Alkitab bisa dibakar, Tuhan nggak bisa dibakar. Tuhan yang di dalam kita itu maha kuasa, Allah yang hidup. Amen. Makanya nggak cukup kita baca-baca Alkitab. Kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan yang dahsyat. Itu sebabnya Yesus berkata, kau tinggal dalam aku. Haleluya. Haleluya. Kalau kau tinggal dalam aku, maka kau pasti bisa mendengar firman-Ku. Tapi kalau kau tidak tinggal dalam aku, kau hanya bisa baca Alkitab. Kau tidak bisa dengar firman Tuhan. Saya harap paham saudara. Karena ini logos. Semua orang bisa baca ini. Bahkan sekarang saudara-saudari kita muslim suka kali baca ini. Mereka lebih hafal dari saudara tentang ayat-ayat. Lihatlah di TikTok perdebatan-perdebatan. Tapi saudara, kita bukan suruh menghafal-hafal itu walaupun itu penting. Tapi kita disuruh tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Yesus. Amen. Haleluya. Supaya firman Yesus itulah yang kita dengar. Kalau firman Yesus yang kita dengar, maka kita akan berdoa pasti sesuai dengan firman-Nya. Kalau kita berdoa sesuai dengan firman-Nya, tidak mungkin ada yang gagal. Karena firman Tuhan tidak mungkin gagal. Firman Tuhan tidak mungkin kembali sia-sia. Firman Tuhan pasti terjadi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Pasti terjadi. Pasti.
Haleluya. 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 Inilah yang kita harus lakukan dalam situasi kondisi seperti ini. Kita berdoa. Bukan asal berdoa. Tapi betul-betul kita punya hubungan dengan Dia. Haleluya. Kita manunggal, menyatu dengan Tuhan. Orang-orang dunia pasti heran, kaget, nggak bisa terima ini. Masa kita bisa menyatu dengan Tuhan? Orang dunia nggak mungkin bisa terima. Hebat kita ini. Tuhan maha besar. Kita besar pun tidak. Tapi yang maha besar bisa tinggal di tempat yang sederhana, yang kecil. Kenapa bisa? Karena yang melakukan bukan kau, yang melakukan yang maha besar. Ya pasti bisa. Kalau tidak bisa, dia bukan maha besar. Dia besar. Kalau dia sebesar bumi, dia nggak bisa masuk di dalam diri kita. Kalau dia sebesar langit, dia nggak bisa masuk di dalam diri kita. Kalau dia sebesar bulan, dia nggak bisa masuk di dalam diri kita. Kalau dia sebesar matahari, dia nggak bisa masuk dalam diri kita. Karena dia maha besar, dia masuk dalam dirimu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Karena dia maha besar. Kalau dia nggak maha besar, dia nggak bisa datang ke bumi. Kalau ada orang mengaku Tuhannya maha besar, nggak bisa menjadi manusia. Waduh. Malah saya bilang nggak masuk logika ini Tuhannya, nggak masuk logika. Masa Tuhan maha besar nggak bisa jadi apa-apa? Tuhan maha kuasa nggak bisa jadi apa-apa? Gak mungkin. Haleluya. Haleluya. Saudara, dengan kita berdoa, kita menikmati Tuhan. Semakin penuh. Ketika kita teriak Yesus, terjadi ledakan yang hebat, yang dahsyat, luar biasa. Apa yang selama ini kita gumulin, itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Amin. Haleluya. Ngapain ribut-ribut gara-gara bendera? Saya sudah banyak itu mengomentarin. Ada di Kalsel. Ribut gara-gara bendera Israel. Dibuat orang di jalan raya. Ribut semua. Haleluya. Sampai polisi TNI datang. Iya. Ngapain ribut gara-gara bendera? Bendera Palestina mau dia kibarin pun, ya walaupun kita bilang wah ini Indonesia, kenapa dikibarkan bendera merah putih, bendera Palestina. Ya itu paling di hati kita, ngapain ribut-ribut? Betul nggak? Itu bukan urusan kita berdoa. Doakan pemerintah ini supaya mereka cerdas. Saya berulang-ulang kali kasih tahu dari YouTube. Berulang-ulang kali. Dan puji Tuhan, banyak yang viral juga. Berulang-ulang kali saya bilang, Pak Jokowi, Pak Menlu, Bu Menlu, kalau begini bisa terjadi satu pemecahan. Sudah, jangan keterlaluan lah. Karena tidak semua orang suka dengan Palestina. Dan tidak semua orang Indonesia juga suka dengan Israel. Haleluya. Saudara, sekarang itu hampir setiap hari di Papua mengibarkan bendera Israel. Kenapa nggak ditangkap? Haleluya. Tapi jangan coba-coba kalau di sini mengibarkan bendera Israel. Yang boleh di sini Palestina. Iya betul. Artinya begini, pemerintah ini janganlah membuat masyarakat ini jadi terpecah belah. Mereka yang memulai, mereka yang harus mengakhiri. Karena saya tidak mungkin mengakhirinya. Saya hanya bisa mendoakannya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kenapa rakyat Indonesia jadi ada dikotomi, jadi ada terpecah belah? Iya. Lihatlah sampai korban berapa orang ya. Nanti kita lihat kelanjutan beritanya. Mengerikan. Tapi jangan takut. Kita punya Tuhan.
kita punya kuasa doa. Amin. Kita berdoa. Kita berdoa untuk negeri ini, untuk bangsa ini. Amin. Terlebih untuk keluarga kita. Jangan ada yang mereka kena bahaya apapun. Mereka tetap dalam perlindungan Tuhan Yesus. Tapi ingat saudara, tinggal di dalam aku. Saya mau bahas ini lebih dalam. Tinggal di dalam aku. Aku itu maksudnya apa? Aku itu maksudnya diri dia sendiri, pribadi dia sendiri, hidup dia sendiri. Haleluya. Makanya Galatia 2 jelas di situ dikatakan ayat 20, aku hidup tapi bukan lagi aku hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Namun aku hidup. Coba 3, 2, 1. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang hidup di sana sebagai daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, kenapa kita bisa hidup di dalam Dia? Kenapa? Kenapa orang lain tidak bisa hidup di dalam Tuhannya? Kenapa kita bisa ada Tuhan di dalam diri kita? Kenapa orang lain selalu bilang, lah mana mungkin? Kenapa kita bisa? Tuhan kita yang hidup. Kenapa ini bisa di tangan Randy? Karena dikasih. Tuhan yang mengasihi dirinya. Tuhan yang mengasihi, bukan kau yang ambil dia. Kau nggak bisa ambil dia. Hebat apa kau? Memang kau maha kuasa. Kau bisa ambil dia? Kau nggak bisa ambil dia. Alkitab bilang, dia yang menyerahkan dirinya. Paulus paham itu. Itu sebabnya Paulus, dia rela meninggalkan semua jabatan. Dia orang Farisi, dia ahli Taurat, dia adalah orang cendekiawan, sekolah di Gamaliel, sekolah yang paling terkenal, anak seorang apa namanya ya kalau di sini sekarang, bukan dermawan aja, anak seorang bangsawan. Tapi dia tahu, dia mengenal Tuhan. Dia bilang, apa yang kuanggap hebat dulu itu, sekarang kuanggap seperti sampah dibandingkan pengenalanku dengan Kristus. Kalau bukan gitu dia nggak mungkin bisa ngomong begini. Saudara, kalau kau bisa ngomong gini, puji Tuhan, tapi jangan di mulutmu aja. Kau harus mengalami dia. Aminnya mana? Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kita punya alasan yang kuat untuk mengatakan Tuhan bisa tinggal di dalam kita. Orang yang menyerahkan dirinya kok. Saya dulu punya agama, tapi saya gak punya alasan kuat kalau ku katakan Tuhan tinggal dalam diriku. Apa aku bisa merampas Tuhan? Tidak ada satu manusia pun yang bisa merampas Tuhan. Ya. Terkecuali Tuhan memberikan dirinya. Ya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Ada seorang pendeta besar ya. Ya. Ini kata Bapak Ricardo, tadi istrinya gereja di sana, nggak usah sebut. Saya pernah dengar khotbah beliau. Dia katakan, iya, kita punya pribadi sendiri, Tuhan punya pribadi. Walaupun dia tinggal di dalam kita, kita tetap harus punya pribadi sendiri. Dia punya pribadi sendiri. Apalagi ada pribadi yang lain. Tapi Paulus memahaminya bukan begitu. Paulus memahaminya, aku tidak ada lagi, hanya Kristus yang hidup di dalam aku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ketidaksanggupan seseorang jangan membuat ketidaksanggupan seseorang jangan merendahkan makna firman. Firman tetap firman. Makanya sampai dia berkata di Filipi 1, mana mungkinlah orang kalau nggak menikmati mengalami Tuhan berani ngomong gini. Karena cintanya gila-gilaan dengan Tuhan, berani dia bicara begini. Filipi 1 ayat 21. Iya kan? 3, 2, 1. Karena bagiku ini adalah Kristus dan mati adalah Tuhan. Nggak mungkin saudara.
orang bisa mengucapkan ini dengan hati yang tulus. Oh, tadi saya sudah mengucapkan Pak, yes, amin. Tapi ketika di luar nanti ada orang taruh di lehermu celurit, Yesus atau bukan? Kalau bukan, kau selamat. Kalau Yesus, kupotong lehermu. Bisakah itu terjadi? Sekali waktu nanti akan terjadi. Alkitab ngomong di Matius 10, sekali waktu akan terjadi. Akan terjadi. Ya, saya bukan doakan biar terjadi besok. Tapi saya tidak akan mau menghilangkan apa yang ada dalam Alkitab. Ya. Haleluya. Walaupun saya tahu ini bukan Yesus. Yesus adalah Allah yang hidup. Tapi ini yang bisa membuktikan kepada saudara. Kalau aku buktikan Yesus, saudara bilang, mana? Aku nggak ngalami. Aku ngalami, aku bilang. Aku nggak, kau bilang. Karena ini alam roh, susah. Ini bukan seperti gula. Ku cicipi, kau nggak percaya, ku ambil lagi dari mulutku. Nah, kau cicipi, iya manis. Bukan. Ini bicara hubungan pribadi lepas pribadi. Amin. Makanya Pak Ricardo, dia jauh-jauh dari Bekasi kemarin. Dia juga heran juga. Makanya beliau WA beberapa hari yang lalu. Dia bilang, Pak, saya tahun ini apa tahun depan, dia bilang mau pensiun. Jadi saya punya tahun ini ya, saya punya kerinduan Pak untuk melayani ke luar negeri. Saya bisa bahasa Inggris, saya mampulah bahasa Inggris. Ini Pak, ada nggak sponsor? Saudara, semua orang pasti pikirnya saya ada sponsor, pasti. Saya yakin Pak Tanjung pun tidak bisa tidur tiap malam. Jangan-jangan Pak Lubis punya sponsor. Saya tidak punya sponsor. Sponsor saya Yesus. Makanya saya katakan kalau saya masih bisa melayani kalian udah 10 tahun lebih di sini. Walaupun jumlahnya hanya seperti ini. Ya, begitu sangat minimnya keuangan untuk bisa mengelola ini. Apalagi kita buka gereja tanpa tembok 1000 pintu. Iya kan? Wah. Saudara, istri saya katakan, sekarang yang hadir makin banyak. Hampir 80-an. 70 lebih bersama kita, hampir 80-an. Dia katakan begitu. Saya katakan, saya percaya Tuhan kita maha kaya. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita hidup, Tuhan kita maha kaya. Kemarin aja itu saudara, itu kurang lebih ya, mereka aja udah 70, belum lagi kita. Kenapa bisa? Dana yang dikeluarkan begitu banyak. Bahkan tadi si Daniel sama si Joshua, saya bilang, karena si Joshua ini dari dulu aku bilang, kau kalau masuk Akpol, kau begini, kau begini, kau begini, kau begini, tapi dia nggak lakukan. Terus berapa kali saya mau ajak ke tempat teman satu yang ada pangkat lah ya, juga sepertinya dia kurang respect gitu, biasa-biasa saja. Saya pikir percumalah gitulah. Saya yakin ini anak ini dipanggil Tuhan karena sudah 2 kali ada pendeta pernah doakan dia ya kalau nggak salah. Kau akan dipakai Tuhan pendeta dari luar negeri, pas entah gimana. Saya pun nggak kenal ini pendeta. Nggak kenal pendeta, dia bisa telepon saya. Kebetulan pas saya juga nggak ada di Jakarta loh. Dia transit, karena transitnya sampai lama banget, 2 hari atau beberapa hari. Iya kan? Jadi dia telepon saya. Saya bilang, saya ada di luar kota. Tapi kalau untuk tidur, silakan. Oh ya gitu, iya. Saya kasih alamat, dia datang kemari. Saya nggak ada. Ya. Karena waktu saya mau menikah sama istri saya, ada 2 perjanjian. Yang pertama, kau berhenti kerja. Istri saya bilang, gimana kita mau makan? Koleknya 3.000, gimana kita mau makan? Saya bilang, kita makan Tuhan. Jangan makan nasi, suka habis. Kalau Tuhan kau makan gak habis-habis. Bingung lagi kalau saya ngomong begini, kok Tuhan bisa dimakan ya? Haleluya. Banyak bahasa-bahasa itu yang jangan dicerna secara letterlah. Haleluya.
Makanya Yesus bilang, kau tidak hidup dari roti saja, kau hidup dari firman. Banyak orang salah mengartikan. Mereka pikir harus ada roti baru bisa hidup. Walaupun ada firman, tapi tidak ada roti mati. Buktinya, Yesus bangkitkan Lazarus nggak pakai roti. Lazarus, bangkit kau! Bangkit dia, pakai firman aja. Nggak pakai roti. Haleluya. Nggak pakai roti. Jadi kau ini harus berubah pola pikirmu, otakmu harus berubah supaya kau bisa mengalami Tuhan, supaya kau bisa mengalami mujizat. Kau tidak hidup dari roti. Kalau kau hidup dari roti, kau jadi budak manusia. Kau jadi budak bosmu di perusahaan. Kau jadi budak mereka yang tidak mengenal Tuhan. Kau jadi budak. Kau mau disuruh apa saja demi perutmu biar kau hidup. Tapi kalau kau mengenal Dia, kau tidak bisa diperbudak oleh siapapun. Kau tahu ini bukan dari Tuhan. Tapi aku gak dapat roti. Aku bisa hidup dari firman. Apakah roti bisa menciptakan firman? Apakah firman bisa menciptakan roti? Kenapa kok logika kita kadang-kadang, kok logika kita gak bisa main ya? Mindset kita ini belum berubah. Paradigma kita ini masih paradigma lama. Tapi kita mengaku bahwa kita sudah ciptaan baru. Makanya kekhawatiran demi kekhawatiran, keraguan demi keraguan terus menghantui otak kita. Sampai kita kena jantung, kena ginjal, kena diabetes, kena stroke. Kenapa itu bisa terjadi? Dokter mengatakan penyakit itu 99% itu diawali dari pikiran. Semuanya. Haleluya. Haleluya. Kalau pikiranmu bahagia, hatimu sukacita, jangan setelah sudah sakit kau baru sukacita. Kalau dari dulu kau sukacita, kau makan 1 kilo setiap hari pun kambing itu gak masalah. Tapi jangan kau makan sekarang kalau dokter sudah katakan kau punya penyakit. Paham maksud saya? Jadi, saudara, apa sih yang Tuhan mau dalam hidup ini? Itu bisa kita ketahui kalau kita betul-betul tinggal di dalam Dia. Haleluya. Haleluya. Makanya, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mati aja untung, apalagi hidup. Hidupnya bagi Kristus. Bukan dia gak bisa nikmati dunia ini, dia bisa nikmati dunia ini, tapi dia rela meninggalkan semua itu yang dulu dia dihormati, dihargai. Tapi sekarang, tapi waktu itu ya, justru dia dikejar-kejar, dipenjarakan, bahkan dipancung kepalanya oleh Kaisar Nero. Walaupun mereka tidak percaya, dibilang Paulus nabi palsu, silakan, gak ada masalah. Yang punya dia pun palsu, aku bilang. Haleluya. Paulus masih lumayan, sering berjumpa dengan Tuhan dia. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara, kembali ke tadi, supaya kita betul-betul bisa memahami ayat ini. Yohanes 15 ayat yang ke-7 tadi. Tinggallah di dalam aku. Haleluya. Haleluya. Tinggallah di dalam aku. Maksudnya apa tinggal di dalam aku? Maksud Tuhan begini. Kalau kau tinggal di dalam aku, kau pasti bisa menikmati aku. Kau pasti mengalami aku. Kau merasakan aku. Sehingga ketika kau berdoa, kau tidak jenuh, kau tidak bosan. Kau tidak merasa lelah walaupun sudah 2 jam, 3 jam, 4 jam. Kau tidak merasa capek. Makanya banyak orang, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita tanya sama dia, kenapa kau bisa kena stroke? Setiap hari saya makan daging kambing. Kenapa kau makan daging kambing? Enak. Harusnya sama juga. Kenapa kau berdoa bisa 4 jam? Aku makan Yesus, mengalami Yesus. Kenapa bisa? Enak. Harusnya sama. Haleluya. 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 Jadi Indonesia, saudaraku yang saya kasih, persoalan yang kronik
persoalan yang sangat besar di negeri ini. Bukan karena ekonomi. Bukan karena ekonomi. Bukan karena politik, bukan karena siapa-siapa. Persoalan yang terbesar di Indonesia ini karena pemimpin-pemimpinnya tidak mengalami Tuhan. Kalau mereka mengalami Tuhan, saya yakin beres semua. Amin. Beres negeri ini. Haleluya. 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 Tidak ada orang miskin. Nggak ada orang miskin di negeri ini. Seharusnya tidak boleh ada orang miskin di negeri ini. Tapi kalau hanya mau jadi pimpinan, nggak bisa. Makanya Tuhan Yesus bilang, tinggal kau dalam aku. Supaya ya kau bisa menikmati aku dan mendengarkan firmanku. Karena firmanku itu tidak kembali sia-sia. Seperti Yesaya 55 ayat 11. Bahkan Alkitab berkata, coba kita lihat Roma 10 ayat 8. Alkitab berkata, firman itu bukan di Alkitab lagi, jangan. Haleluya. 3, 2, 1. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman yang kami berikan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang meriah, yang meriah. Yang meriah, kalian meriah, saya istirahat sebentar karena mau minum. Haleluya. Saya tidak tahu ini bekas siapa, tapi saya bisa kemari. Artinya, karena saya yakin betul, walaupun tadi yang bekas minum penyakitan, tetapi di dalam nama Yesus semua sehat. Ini saudara bukan, jangan saudara salah paham. Ini diganti Sirendi bukan karena saya takut virus. Ini diganti Sirendi supaya jangan cepat rusak. Karena 6 juta, kita ngumpulnya sampai Mudah-mudahan. sampai uang muda-mudi dikorek. Habis. Nih, makanya pakai ini. Jangan karena tadi kok Pak bisa harus bukan. Haleluya. Haleluya. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Itu bukan ini. Ini nggak bisa masuk. Ini nggak bisa masuk. Ini ya kalau kita buat 7 meter namanya besar, 10 meter namanya besar. Ini besar nggak? Besar kalau dibandingkan ini. Betul nggak? Besar. Ini besar. Kita buat yang 7 meter tambah besar 8 meter. Jadi kalau besar itu tidak mungkin dia besar. Pasti bisa ada yang lebih besar. Makanya yang besar ini nggak bisa masuk ke dalam hidupmu. Yang maha besar yang bisa masuk dalam hidupmu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Dia maha besar. Tinggallah di dalam aku. Baru ini tinggal di dalam kamu. Dia akan terus berbicara. Dia terus berbicara. Saudara, saya bisa lakukan banyak hal yang saya yakin saya punya pengalaman dan punya kemampuan dan saya pernah berhasil di sana. Tapi Tuhan bilang, jangan. Hidup dari firmanku saja. Saya bilang, jangan Daniel. Jangan nak. Saya senang sekali ngelihat si Daniel. Saya suka cita sekali. Terlebih terusus. Waktu kami ada di Bangka Belitung. Waktu itu kami lagi makan di warung Padang. Saya bilang, nak, tadi saya bicara sama seseorang, dia pengusaha timah. Apa itu? Di sana penghasil timah ya? Ya, timah terbesar kan di Indonesia kan. Penghasil timah di dunia dia nomor 3 kan kalau nggak salah. Timah nak, saya bilang. Jadi katanya bisa yang tradisional, ya kan? Itu nggak banyak-banyak, modalnya 200-300 juta bisa. Apalagi bapak kan kenal Kapolda, gampang itu. Jadi tinggal yang tradisional, yang biasa-biasa aja. Nggak usah kalau yang wow itu kan izinnya ribet sana sini. Kalau yang biasa itu kan bisa pak, asal yang penting ya ada. Saya bilang sama dia, gimana dia? Kalau kita usaha timah, saya bilang gitu sama dia.
Terus dia bilang sama saya, lebih bagus kita bangun gereja di sini. Wih, gila anak saya ini, gue pikir. Saya sampai, ini si Daniel atau bukan ini? Giliran berikutnya lain lagi. Itu karena memang begitu, saudara. Makanya kita harus tetap tinggal di dalam Dia. Kita bisa berubah-ubah hidup ini kalau tidak tinggal di dalam Dia. Sekarang kau tepuk tangan ketika aku dengarkan firman, tapi beberapa hari ke depan belum tentu kau tepuk tangan. Kau bilang, si Lubis itu selalu sekali memaksakan orang harus begitu, harus begini, harus begitu, harus begini. Iya. Saudara, firman itu tinggal di dalam kita. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara, beda ya. Perkataan saya ini bukan pribadi, tapi firman yang di sini maksudnya pribadi. Pribadi Tuhan itu sendiri. Kalau firman yang ini mah semua orang bisa. Tapi pribadi Tuhan. Tetapi apa katanya ini? Firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman. Makanya dia bilang firman iman. Kalau Anda baca di Wahyu, dia katakan dia juga namanya iman. Ada juga dia namanya amin. Macam-macam nama dia. Haleluya. Haleluya. Saudara, satu hal yang Tuhan mau kita lakukan dalam situasi kondisi seperti ini. Kita berdoa. Hidup dalam doa. Haleluya. Haleluya. Hidup dalam doa. Ketika kau tinggal di dalam Tuhan, ya, firman-Nya tinggal di dalam kau. Kau hidup di dalam doa. Doamu penuh kuasa. Apa yang kau doakan terjadi. Mujizat-mujizat terjadi. Kita nggak usah, saudara, pusing besok makan apa, minum apa. Boleh nggak kita pikirkan? Boleh, tapi untuk kita doakan. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang maha kuasa, maha besar. Haleluya. 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 Karena itu, saudara, yang kedua doa, yang terakhir kita baca. Yang kedua, sikap kita tadi, kita tidak ada pro Palestina, pro Israel, apalagi Hamas, nggak ada. Kita sudah punya sikap, doakan semuanya. Supaya setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia juru selamat dunia. Haleluya. Haleluya. Terus kita baca. Hah? Ya, yang ketiga, itu Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2. 3, 2, 1. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang membimbing kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan dan yang menambah kebenaran takut memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Iya, saudara duduk di sebelah tata Allah, saudara jangan pikir ada dua ya. Artinya dia kembali kepada taktanya sendiri ya. Sebelah kanan ya. Jangan pikir ada sebelah kiri, ada sebelah kanan, ada dua. Bukan begitu artinya ya. Jadi dia kembali kepada taktanya ya. Makanya kembali kepada kemuliaannya. Jadi bagi orang-orang yang tahu budaya Yahudi seharusnya dia tahu ya. Jadi bukan berarti masa Yesus malah di sebelah kanan, terus Allah yang satu lagi malah di sebelah kiri, kan nggak mungkin. Jadi dia kembali kepada kemuliaannya. Oke, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Saudaraku yang saya kasih, di sini bicara fokus. Haleluya. Jadi yang ketiga, fokus. Fokusnya Yesus. Haleluya. Bukan nama. Bukan. Fokusnya kepada diri Yesus, hidup Yesus. Bukan sekedar nama. Siapa yang gak bisa panggil nama Yesus? Semua orang bisa. Sekali waktu ada di Alkitab, kusir kau demi nama Yesus, setan. Apa kata setannya? Yesus gua kenal, Paulus gua tahu. Lu siapa?
Hancur orang itu. Lari tunggang langgang, sobek-sobek semua. Anak siapa? Imam Skewa ya? Hancur. Karena hanya nama. Jangan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju. Maksudnya mata apa? Mata apa? Bukan mata ini. Apalah mata ini? Bagaimana dengan orang yang buta? Masa orang yang buta gak bisa alami Tuhan sih? Gimana sih lu? Jadi kan bukan mata ini maksudnya. Arti mata itu memandang. Terserah kau memandang dengan apa. Walaupun kau gak punya mata, kau bisa memandang dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ini bedanya maha besar dengan besar. Ya, kalau dia besar, hanya orang yang punya mata yang tidak buta bisa lihat. Kalau maha besar, sekalipun orang buta bisa lihat dia. Bisa lihat Tuhan. Haleluya. Saudara, menurut saya lebih gampang orang buta lihat Tuhan. Menurut saya. Kenapa? Karena kalau saya nggak buta, saya lihat si Naomi lagi doa, saya lihat si Terry. Makanya kenapa kau berdoa pejamkan mata? Kau mau membutakan matamu supaya fokus. Nah itu dia, supaya fokus. Dengan sore-sore waduh. Iya. Jadi orang buta pun bisa lihat Yesus. Karena dia maha besar. Bukan nama. Tapi dianya. Dirinya. Haleluya. 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 Jadi di sini saudara, mata bukan bicara ini ya. Saya saudara kalau khotbah gini tidak saya siap-siapin tulis-tulis nanti ngomong begini. Saya langsung doa, apa ini Tuhan yang saya harus jelaskan. Kalau mata hanya bicara ini, bagaimana dengan yang buta, kan begitu? Betul atau betul? Artinya di sini engkau tetap fokus kepada dia. Semua kehancuran orang karena gagal fokus. Kau mau bisnis apapun kalau nggak fokus pasti hancur. Tapi kalau kau fokus, saya yakin kau nggak akan hancur. Kehancuranmu itu karena tidak fokus. Sehingga kau salah kalkulasi. Kau salah dalam memikirkan ke depan begini-begini. Mentang-mentang cabai, kau yakini besok naik 100.000, langsung kau beli 1 ton. Kau beli, memang betul 70.000 sekarang, 30.000 untungmu. Tapi janganlah 100 ton atau janganlah 1 ton. Karena yang laku besok cuma 20 kilo. Artinya kan nggak fokus. Harus fokus semuanya, fokus. Fokus. Istri saya, dia ingat khotbah saya malam tentang fokus ya. Oh, saya ngejelasinnya sejam tuh di doa malam. Sejam. Tapi ini nggak sejam, paling 1 menit lagi selesai. Tenanglah saudara. Tapi dia bersaksi tadi, bukan saya nggak fokus katanya. Yang naik motor itu nggak fokus. Memang ku bilang waktu khotbah, kenapa ada orang nabrak? Kenapa ada orang mundur nyerempet? Kenapa ada orang bawa motor nabrak, bawa mobil nabrak? Karena nggak fokus. Haleluya. Kalau fokus nggak bisa saudara, nggak mungkin. Nggak ada alasan. Sebenarnya gua fokus, tapi gua nabrak. Nggak mungkin. Oh, gua fokus ya. Orang yang lain yang nggak fokus bisa juga. Kita udah fokus nih, orang lain nggak fokus di belakang. Jadi hidup ini harus fokus. Haleluya. Haleluya. Ada 3 hal tadi ya untuk kita bisa menghadapi situasi di mana Hamas perang dengan Israel yang dikaitkan dengan Palestina. Kita nggak ada istilahnya bela Palestina, bela Israel. Kita doakan dua-duanya supaya mereka semuanya ini boleh mengenal Tuhan dengan benar. Haleluya. Haleluya. Yang kedua apa? Berdoa. Kenapa berdoa? Haleluya. Kenapa kita berdoa tadi? Iya. Kita berdoa karena kita punya hubungan dengan Dia. Haleluya. Doa kita penuh kuasa. Karena kita punya hubungan. Tinggal di dalam aku, kata Tuhan. Yang ketiga apa? Fokus. Harus fokus. Jangan gak fokus.
Yang nggak fokus itu begini, saudara. Besok kalau saya nggak ada kegiatan, saya gereja. Itu nggak fokus. Itu nggak fokus. Tapi kalau dia bilang, besok saya pasti ke gereja, itu fokus. Haleluya. Haleluya. Saya mau bersaksi ya, saudaraku yang saya kasih. Tapi besok kesaksian ini untuk besok aja lah, yang kaitan dengan ini ya, dengan kaitan khotbah saya. Tetapi intinya, waktu saya tanya itu penerbangan itu, karena kami di-delay dari jam 5 sore itu ke jam 9. Sepertinya dia kebingungan ini. Maskapai penerbangan ini kebingungan. Kayaknya dia cari-cari mana yang paling ngotot. Itulah yang dia cepat urus. Kemungkinan yang jam 9 ini sudah bawa penumpang di sini, dan penumpang yang ini meludak, tapi nggak bisa diterbangkan. Terus saya bilang, kami pasti terbang nggak? Oh, bingung. Akhirnya saya tanya lagi, kami pasti terbang nggak? Harus terbang kami. Iya Pak, pasti terbang. Insya Allah. Jangan insya Allah, aku bilang. Ya tapi kan begitu Pak ajaran saya. Ya udahlah kalau ajaran begitu. Ya kita mau bilang apa orang dia bilang ajarannya begitu? Kan kalau begitu sepertinya kalau dalam pemahaman saya kayak nggak ada tanggung jawab kepastian. Namanya insya Allah, betul nggak? Kita mau bilang pasti Pak. Bapak terbang. Pasti Pak. Kan enak hatiku. Haleluya. Tapi karena dia bilang memang begitu harus dia jawab, ya udah saya diam. Tapi terbang kami. Saudara, kita harus fokus. Amin. Di mana kau pun berada, kau fokus kepada Dia. Haleluya. Kita hanya fokus kepada Yesus. Yang pertama, kita tidak ada pro manapun ya, mau Israel, Palestina, yang kita lakukan hanya berdoa. Yang ketiga, kita harus fokus kepada Tuhan, supaya Tuhan memulihkan, supaya Tuhan melakukan mujizat, supaya Tuhan membuat hal-hal yang dahsyat, baik itu untuk Israel, untuk Palestina, baik itu untuk kita, bahkan untuk Hamas sekalipun Tuhan bisa jamah dia. Kenapa sulit bagi Tuhan untuk menjamah Hamas? Saya berdoa buat Brigadir Kasam, bisa dia dijamah Tuhan, kenapa nggak bisa? Kita doakan mereka. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Saudara, kita berdoa. Kita berdoa ini bukan ikuti saya ya. Kita serentak berdoa ya. Kita doakan Israel, kita doakan Hamas, kita doakan Palestina. Terserah kau mau doanya bagaimana. Tapi yang jelas ajaran Tuhan Yesus doanya nggak ada ngutuk-ngutukin orang, nggak ada. Ya kau bilang untuk bertobat, untuk apa terserah ya. 3, 2, 1. Yesus katakan kuasa-Mu Tuhan atas Israel. Tuhan pulihkan Israel, pulihkan Palestina, jamah Tuhan Hamas, supaya mereka mengenal Engkau. Tuhan jamah Tuhan Yesus, jamah semua mereka. Baik orang Israel mengenal Tuhan Yesus, semua mereka boleh mengenal. Orang-orang Palestina boleh mengenal Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan, Engkau telah mendengar doa kami dan mengabulkan doa kami. Di dalam satu nama Yesus Tuhan yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita. Haleluya. 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 Haleluya.